Bacaan Injil ini memang cocok untuk perayaan Ekaristi penutupan pekan ini. Itu juga untuk salam perpisahan gitu. Karena pesannya sendiri sudah menjadi seperti pesan yang merangkum, menutup satu wejangan, satu ajaran, satu wejangan kalau kita hubungkan dengan Injil, satu kehidupan yang ditampilkan sebagai satu kabar gembira, satu sukacita. Yesus telah datang. Nah, kalau ternyata apa yang saya alami bersama kalian di rumah ini menjadi satu kabar gembira semacam itu, puji Tuhan. Di Injil Matius bagian tentang rumah yang kokoh dan rumah yang tanpa dasar itu menutup khotbah di bukit. Di Injil Lukas kalau kita ingat memang mulai dengan cara yang mirip, khotbah di atas tanah datar gitu, jadi di daratan. Ditutup juga dengan kata-kata ini tentang pohon yang baik dan orang yang mendirikan rumah di atas dasar yang kokoh. Betul, spiritualitas kita, komunitas tentu saja harus punya rumah. Selalu dipikirkan bagaimana kalau kita punya rumah lebih seperti lebih personal, lebih intim karena dibagi seperti unit-unit begitu misalnya. Mungkin pernah terpikir demikian untuk lebih mudah masuk atau inserted gitu, menyisip ke dalam masyarakat seperti yang pernah dipikirkan di Manila, ya kan? Jadi dengan gaya yang masuk ke dalam masyarakat yang kelas bawah, lalu rumah kita itu tinggal di antara kampungan, perumahan yang padat penduduk begitu. Tapi ternyata dulu gagal juga. Xaverian itu memang satu gitu. Kita tidak buat rumah unit-unit, rektornya satu bersama tinggal di satu skolastika kompleks yang besar. Bintaro, mulai dari Tunas, Bintaro sampai Cempaka Putih. Maka tidak terpikir, bukan hanya karena tidak ada orang saja, memang kita merasa satu keluarga, kadang besar, kadang kecil, tergantung dari jumlah yang masuk. Tapi benar kita rasakan rumah yang dengan kehidupan bersama dari tahun-tahun yang sudah dilalui ini, melanjutkan tradisi yang sebenarnya makin lama menjadi satu sistem formasi, sistem pembinaan yang sudah tidak bisa dibilang baku begitu saja dalam arti hanya secara hukum, tapi betul karena menghasilkan buah-buah. Saya merasa bangga dan bersyukur karena ikut dalam bagian sejarah rumah pembinaan ini dari sejak awalnya. Terus terang kalau mau kembali bertanya, saya tidak punya persiapan sebagai formator, tidak dikhususkan belajar untuk pembinaan spiritual di satu seminari. Pastor-pastor yang datang ke sini biasanya dipersiapkan dengan cara itu, entah 3 bulan, entah 1 semester, atau bahkan sekarang 3 tahun dengan lisensiat begitu di spiritualitas formatif. Nah, saya diandaikan bahwa kitab suci sendiri, sabda Tuhan itu formatif. Dan memang saya merasa begitu, formatif untuk diri saya, pasti bisa juga ini untuk orang lain yang dipercayakan kepada saya. Dan kenyataannya
tidak segampang itu saja. Harus punya modul, harus punya bahan-bahan yang rupanya saya koleksi dari apa yang saya terima sendiri dari para formator saya, dan rupanya kalau itu bisa disintesiskan, dirangkum, bisa terus dilanjutkan. Kenyataannya demikian. Sejak saya masuk ke tempat ini, melihat bahwa catatan-catatan dulu masih bisa disampaikan, dipadatkan dan diwariskan sampai praktisnya pertemuan tingkat, pertemuan kelas itu adalah kelanjutan bahan yang idenya sebetulnya sudah dari zaman pastor-pastor dulu. Terus terang bukan saya, tapi pastor pendahulu, pastor formator. Menarik bahwa bukan kita yang menilai, tapi orang luar yang menilai. Dan sekali lagi saya bersyukur karena Xaverian bagaimanapun, meskipun kita kecil dan tidak menonjol dalam arti jumlah dan kemampuan intelektual gitu misalnya, dibandingkan dengan kongregasi yang lain barangkali, tetap dari dosen-dosen itu kita mendapat semacam dukungan dan perhatian yang bahkan sebenarnya lebih dari itu, hormat. Rasa hormat itu sesuatu yang tidak dicari-cari atau tidak direkayasa gitu. Itu muncul dari tentu saja keseriusan, kedisiplinan. Kita bukan orang yang mentolerir kerja instan dalam arti menyontek, orang yang mentolerir ketidakteraturan, ketidakdisiplinan dalam arti suka bolos gitu. Bukan, Xaverian tidak terkenal demikian. Dan karena itu sebenarnya terima kasih juga kepada kalian semua yang menjaga tradisi ini. Tidak ada kesan atau penilaian dari luar yang demikian, justru malah sebaliknya. Sebaliknya dalam arti kalau ada kegiatan senat pun biasanya kita ikut diundang dan terlibat, justru karena cara pembinaan yang sangat fleksibel, dalam arti kita sangat mementingkan kehidupan bersama dan acara komunitas, tapi terbuka untuk acara-acara yang undangan-undangan dari luar. Tidak pernah kita mengatakan atau karena acara komunitas lalu tidak ikut mendukung acara di STF. Biasanya kita paling bisa dibilang yang paling siap untuk itu juga. Maka ini pun satu nilai yang dipandang orang lain. Dan terlebih lagi dari dulu sebenarnya saya juga salut di situ karena frater-frater sendiri sebenarnya langsung bergerak untuk siap sedia kalau diminta dalam hal dialog dan kerasulan. Malah kadang-kadang dipikir kita mencari kerasulan sendiri. Tapi itu juga satu sistem informasi yang sudah jalan. Sampai di STF pun bagian itu pernah diserahkan kepada kita. Seksi dialog atau seksi yang nanti berhubungannya dengan kerasulan. Saya pikir sesuatu yang positif sebagai buah yang dihasilkan dari pohon yang baik, dan saya berharap bagus sebagai pesan ini dipertahankan. Benar, tidak selalu kita yang menentukan. Kalian sendiri alami perubahan-perubahan kurikulum itu menjadi 3 tahun, menjadi 4 tahun. Tapi bagaimana kelihatan dalam proses relasi, interaksi dengan teman-teman di STF tetap dihormati atau diterima sebagai seolah-olah mahasiswa reguler kan? Bahkan kakak kelas dulu sempat namanya ikut dalam calon pemilihan ketua senat. Sayang karena pendengar tidak bisa terpilih. Tapi itu satu tanda juga bahwa ternyata meskipun akhir-akhir ini sejak saya di sini tidak pernah ada ketua senat Xaverian lagi, tapi dulu memang berganti-ganti ketua senat Xaverian itu justru ketika teman-teman dari Yesuit atau Fransiskan atau Projo tidak menemukan calon karena mereka saling
berjuang, kompetisi, lalu akhirnya Saveria yang muncul. Ya, bukan berarti kita mau menyombongkan diri dengan mengatakan demikian. Justru dari pihak kami, para formator, berterima kasih karena buah-buahnya itu kelihatan dari apa yang dikatakan orang. Sikap Santo Paulus seperti yang kemarin sudah kita renungkan dalam bacaan pertama dalam pendahuluan surat pada Timotius itu menjadi sesuatu yang menarik kita renungkan. Tetap hari ini juga dari antara mereka itu akulah yang paling berdosa, tapi justru itu aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang paling berdosa ini Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Satu fondasi yang kuat sekali saya kira keyakinan ini, bukan kekuatan kita tapi rahmat. Dalam kenyataan bahwa saya kira pastor-pastor misionaris juga berpikir demikian, meskipun bisa menggalang dana dari luar atau membantu komunitas basis gereja lokal, bahkan komunitas pendidikan misalnya, dengan bantuan dari luar negeri. Ada saatnya di mana kita memang bisa merasakan bahwa sebenarnya semua tetap penyelenggaraan ilahi. Tidak bisa digantungkan pada usaha manusia. Kita tetap lemah gitu. Justru dalam arti itu, kita percaya panggilan kita kuat karena rahmat dan bukan karena kekuatan kita. Itu juga menjadi ciri khas Saveria saya kira, penyelenggaraan ilahi. Kalau Tuhan mau bisa jadi. Dan karena itu saya kira ini menjadi satu peneguhan bagi kita, bagi kalian semua. Panggilan itu milik kalian. Pertama-tama yang mau kita bangun, mau kita perjuangkan di sini adalah rasa memiliki panggilan misioner itu dan rasa memiliki komunitas sama saudara yang berjuang untuk panggilan yang sama. Akan nampak sendiri kalau akan ada orang yang rupanya mencari yang lain, yang bukan panggilan misioner yang sama. Kontrol sosial di antara kalian itu tercipta dengan segala macam, tentu saja jatuh bangunnya, tapi tercipta dengan kegiatan yang kita rutin lakukan. Koleksio Divina dengan sharing-sharingnya dan koleksio fraterna, face to face, dan pertemuan tingkat yang memang bagaimana menciptakan keakraban dan kekompakan dalam satu angkatan, tapi juga dalam seluruh komunitas sebagai satu dasar bangunan yang kokoh tadi yang dikatakan Yesus. Sulit betul karena memang beberapa keras kepala seperti batu karang yang keras itu, tapi memang untuk mendirikan kemah, kalau kita mau mengatakan seperti waktu camping, ya, harus mencari tempat di mana untuk masukkan pakunya, pasak untuk tiang ikat itu, ya, harus di tempat yang bukan yang sebentar tercongkel tanahnya kan, tanah lembek gitu. Ya memang ada orang-orang tertentu yang harus ditopang gitu. Tapi itu ada gunanya kita semua. Karena itu ya, contoh juga bagi kita, pastor-pastor juga banyak yang keras kepala. Karena tadi yang kita bilang Italo Noris itu, ini bukan mau kata keras kepala, tapi dari Bergamo. Terkenal dari Bergamo, dari Friuli itu orang. Jadi ya jangan, tidak perlu malu kalau ternyata orang Manggarai juga keras tokok gitu ya, supaya bisa menemukan dasar fondasi yang kuat tadi. Jadi itulah panggilan itu milik kalian. Kalian terima, perjuangkan bersama Roh Kudus. Para pendamping formator itu sebetulnya teman seperjalanan sampai akhirnya kita merasa ikut berbangga dan berbahagia karena
dari anak didik menjadi seperti saudara dan akhirnya menjadi rekan sekerja. Itu sesuatu yang bahkan kalau masih ingat bacaan kemarin, bisa lebih dari gurunya. Lebih dari gurunya itu. Sempat muncul kebanggaan itu juga dalam diri saya ketika saya melihat Pastor Alphonse yang mengajar dengan cara begitu. Ya, meskipun dia juga yang saya tidak boleh direkam. Tapi betul itu termasuk yang kebanggaan saya sendiri. Lalu saya merasa kok jadi terlalu tua dengan berpikir begitu. Tapi benar, saya sendiri juga buah dari hasil perjuangan para formator sebelumnya. Ketika saya minta Pastor Siroyo untuk mendampingi itu, dan soalannya sekarang kan perjalanan menjadi sulit karena vaksin dan karena prosedur untuk kesehatan ini tidak bisa. Pastor Angelo Capanini tidak bisa juga, dia bilang dari segi bukan hanya kesehatan karena dia sudah divaksin, tapi karena kaki yang tidak lagi bisa tahan lama berdiri. Pastor Otello Pangkani yang selalu bangga karena dipikir saya dari Bintaro, masih anak-anak putra altar gitu. Ya, begitu dia bayangkan karena waktu saya ketemu misionaris Xaverian yang di paroki selain Pastor Lorenzi, Pastor Pangkani waktu masih di SMA Seminari dulu. Tapi karena saya kecil dipikir anak putra altar. Tapi bangganya begitu, Pastor Pangkani saya minta, ternyata dia bisa hadir dari Pekanbaru. Jadi akhirnya Pastor Fernando saya minta. Pastor Fernando bisa, tapi dengan catatan nanti kalau tidak mengizinkan kesehatan, ya nanti digantikan oleh yang lain. Begitu. Rupanya kita semua merasa bangga bisa menyumbangkan ini sebagai buah Xaverian, karya Xaverian di Keuskupan Padang. Umat, sekali lagi bukan kita yang menilai. Umat yang melihat benar kalau saatnya itu, karena sudah lama ditunggu-tunggu dan rupanya kalau kita kadang-kadang menjadi pesimis, kenapa sedikit sekali panggilan dari tanah misi kita sendiri, rupanya ya, tidak perlu pesimis. Hasil buah ini yang menilai bukan kita, tapi orang dari luar. Saya berterima kasih sekali lagi atas semua yang telah kita perjuangkan bersama di tempat ini. Semoga ini menjadi satu warisan, legasi itu yang tidak berhenti tongkat estafetnya gitu. Saya kira nanti dengan Romo Sudar kalian akan buat yang sama, bahkan lebih bagus lagi. Saya mohon doa senantiasa kita bersatu dalam doa. Semoga betul rahmat Tuhan yang bekerja sehingga nanti adaptasi saya di sana cukup cepat dan bisa langsung memulai satu visi dan misi yang bisa dilaksanakan di keuskupan yang sudah membutuhkan pembayaran.